Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Kembali lagi dengan Bu Indah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah menentukan pecahan senilai. Lalu menyederhanakan pecahan. Sebelum kita masuk ke materi yang tadi, kita masuk dulu ke pengertian dan bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi nggak boleh 0. Bentuk-bentuk pecahan, yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yang seperti ini. Bacanya A per B, dengan A ini disebut pembilang dan B adalah penyebut. Selanjutnya ada pecahan campuran. Kalau pecahan campuran bentuknya seperti ini. Bacanya C A per B. Dengan A adalah pembilang, B penyebut, dan C ini merupakan bilangan bulat. Lalu ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu artinya pembilangnya itu 10 ya. Jadi ini AB per 10 dibacanya A, B. Terus ini juga ada A per 10. Nah, jadinya 0, A. Bentuk yang selanjutnya adalah pecahan persen. Kalau desimal tadi per 10, kalau persen itu per 100 ya. A per 100 itu sama dengan A persen. Jadi ini tanda persen. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Nah, cara mendapatkan pecahan senilai itu yang pertama kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini Bu Indah punya pecahan 6 per 9. Nah, untuk mendapatkan pecahan senilai dari 6 per 9 kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut, yaitu di sini pembilangnya 6, penyebutnya 9 dengan angka 2. Jadi kalau pembilang dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. 6 kali 2 itu 12, 9 kali 2 itu 18. Ya, jadi 6 per 9 itu senilai dengan 12 per 18. Bu, apakah pengalinya ini harus 2? Tidak harus. Kalian juga bisa mengalihkan dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu cara yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi di sini 6 per 9 Ibu punya pecahan, ini Ibu sama-sama bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Sama seperti tadi, apakah harus 3? Tidak harus, yang penting kita membaginya dengan faktor dari 6 per 9. Apa itu faktor? Bilangan-bilangan yang bisa membagi 6 juga bisa membagi 9. Jadi di sini yang bisa membagi 6 dan 9 adalah 3. Ya, jadi ini notes-nya. Jika perkalian mulai dengan pengali bilangan kecil, boleh 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jika pembagian, carilah faktor yang bisa membagi pembilang dan penyebut tersebut. Oke, next. Selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, gimana cara menyederhanakan pecahan? Yang pertama bisa membagi pembilang dan penyebut dengan FPB. Nah, jadi ini tentukan pecahan sederhana dari 12 per 16. Di sini 12 per 16 itu sama-sama dibagi 4. Jadi pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. Nah, pembilang dan penyebut 4 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Cara mendapatkannya bagaimana? Jadi 12 itu kita cari faktornya dulu. Bisa menggunakan pohon faktor. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Lalu 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 12 kita dapat 2 pangkat 2 kali 3. 16 kita dapat 2 pangkat 4. Lalu FPB-nya berapa? Kita cari 2 pangkat 2 kali 3 sama 2 pangkat 4. Yang sama yang mana faktornya? Yaitu 2. Lalu kita pilih yang mana? Yang
pangkatnya terkecil, yaitu di sini pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Makanya di sini tadi untuk menyederhanakan pecahan kita bagi pembilang dan penyebut dengan 4, atau di sini 4 merupakan FPB. Didapatlah 12 dibagi 4 itu 3 dan 16 dibagi 4 itu 4. Jadi bentuk sederhana atau pecahan paling sederhana dari 12/16 adalah 3/4. Oke anak-anakku, sekian dulu materi untuk hari ini. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.